Sekarang kita urusannya ijazah palsu dulu. Ya, kembali makanya jadi apakah dengan tidak gini. diterima ini akan masyarakat menganggap gini Bang Egy, Bang Egy, dengan gugatan tidak diterima ini coba nih edukasi ke masyarakat ini, edukasi penting juga nih. Seolah-olah dengan tidak diterima ini menganggap selesai problemnya ijazah palsunya Pak Jokowi, dianggap sah kayak gitu dulu. Tidak. Nah, bagaimana tuh? Masyarakat atau netizen yang memperhatikan persoalan ijazah palsu ini mesti dipahami bahwa tingkat putusan sela itu putusan yang sifatnya untuk menerima eksepsi atau tidak gitu loh. Sehingga sidang masih dalam bentuk formil ya. Masuk formil, belum masuk pokok perkara, belum masuk formil, belum masuk pembuktian, belum masuk keterangan saksi. Apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak belum belum masuk ada, belum. Betul. Jadi ibarat masuk ke halaman, baru di pintu pagarnya udah ditolak. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Itu kejahatan dari pengadilan. Ini udah yang ketiga kali. Ya, padahal yang di Solo kan udah tidak mampu juga dibuktikan kan? Bukan. Yang di Solo itu justru kebenaran material karena pidana. Ya. Pidananya itu kan harusnya jaksa yang membuktikan ijazah aslinya. Ini Jokowi ijazah aslinya. Kalian hoax, kalian bikin keterangan palsu, kalian bikin berita-berita yang tidak benar. Berdasarkan itu saya tangkap Egy. Boleh itu? Ya itu betul. Tapi nyatanya jaksa tidak menyatakan adanya ijazah asli di pengadilan. Tidak ada. Dan itu saya konfirmasi langsung ke hakim. Hakim ini bagaimana? Kok jaksa nggak bisa ngadilkan dia nanti masuk dalam pertimbangan? Pertimbangannya malah dihukum. Itu logikanya begini. Soal pemilu yang begitu dahsyat hajat seluruh Indonesia kan, itu dari mulai ASN, TNI, Polri dan semuanya dikondisikan, istilah Arif Hidayat semua udah terkooptasi. Ya, masa tinggal hakim yang 8 nggak dikooptasi, termasuk Arif sendiri. Kenapa Arif bilang apa? Jokowi jangan dipanggil karena dia kepala negara, harus dibedakan dengan kepala pemerintahan, presiden. Kan itu Arif berarti melindungi Jokowi. Dia sekarang dia pura-pura playing victim gitu, minta ampun, minta apa, minta maaf itu satu bukan prejudice ya, tapi fakta yang dia tampilkan sendiri. Ini permainan gitu loh. Jadi endingnya terakhir di MK nggak diatur, nggak direkayasa kan nggak mungkin. Makanya Suhartoyo poinnya menang dari situ karena dia punya kelemahannya, ada kasus BLBI sehingga dia dipelintir dan ditekan, akhirnya dia berubah pindah ke sebelah gitu. Jadi Bang Egy ingin menyatakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi menjadi tempat laundrynya kejahatan pemilu itu. By design. Gitu. Bahkan mencuci, udah cuci didesain 01, 03 kalah. Itu. Nah, karena jadi bukan hanya ini dong, kalau 01, 03 salah kan menjadi lumrah. Kalah. Iya, menjadi lumrah menurut saya. Tapi adalah melegalkan kejahatan-kejahatan atau kecurangan-kecurangan pemilu itu dilegalkan melalui MKT itu. Lebih lagi dari dilegalkan adalah dalam konteks justifikasi baik hukum, politik, ekonomi, termasuk bansos itu yang nggak benar. Padahal bansos saja 560 triliun itu. Itu omongan EF Saifullah, Saiful Basri juga, Faisal Basri. Tapi sayangnya pada waktu kita minta EF nggak mau ya itu. Ya itulah salahnya EF, cuma istilahnya onani intelektual aja. Kalau bahasanya yang lain tuh omon-omon. Iya, onani intelektual. Dia omon-omon lah. Ya, mesti dia tampil dong. Kita balik lagi. Maka poin pentingnya adalah dituntut sama enggak apa-apa, bos. Silakan tuntut. Saya bisa buktikan Anda ngomong 560 kok. Tapi memang penting juga bahwa kenapa nggak mau tampil di pengadilan? Yang lebih penting lagi bahwa ternyata apa yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi itu tidak masuk di dalam apa namanya dana operasi presiden. Itu abuse of power betul itu. Bahkan ditanya cuma ngomong 138 miliar. Kan waktu dikonfirmasi ke Ibu Risma ya, Risma. kami tidak pernah membagi-bagikan itu. Kami langsung
Tidak ada yang dalam bentuk natural. Maka kenapa yang ditanya pada waktu itu presiden menggunakan dana mana? Iya. Dia Karena jawab dalam bentuk natural dia. Dalam bentuk natural dana operasi presiden. Iya. Ternyata kalau kita lihat apa yang dimasuk ruang lingkup dana operasi presiden tidak termasuk bansos itu. Iya, tidak. Itu kepala daerah Bang Egy, bupati, gubernur itu banyak sekali masuk penjara gara-gara itu. Ini kenapa Jokowi nggak dikejarnya oleh KPK Kejaksaan Agung ini? Itulah kan semuanya tadi sudah dibilang terkooptasi. Terkooptasi, Kalau udah ya. kooptasi bagaimana? Nah, logika saya ini melejit ke PN Jakarta Pusat. Balik lagi kita ke Iya, ijazah palsu. Jawa ini dialah juga terkooptasi. Terkooptasi. Nggak berani. Harusnya kan oke lah dia nggak setuju dengan ini kan. Buka dong sidang, ya. Bukan gitu. Logikanya hukum pasal 185 Ya. HIR. Putusan sela harus diucapkan di persidangan, dihadiri kedua belah muka pihak. sidang terbuka. Iya toh. Ya. Itu undang-undang itu aja dikencingi, Masa nggak dianggap gitu. suasana Covid udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Iya. Apa alasannya? Apa alasan? Nggak ada alasannya. Ya, akhirnya itu cara dia menghindar untuk tidak berani berhadapan dengan kita. Kita di sini rakyat ya, karena rakyat yang di Sebenarnya kan simpel ya kalau Pak Jokowi itu memang punya ijazah. Iya. Kan kayak Pak Amin kan pernah. Ini saya punya ijazah ini. Iya, Saya dari punya SD dari sampai profesornya. Saya juga pernah nih, saya punya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kan tinggal nunjukin aja kalau memang ada. Nggak ada. Ini Karena waktu di sidang PN Solo, Uh-huh. SD, SMP, SMA-nya nggak ada. bermasalah ya. Iya, baru kita gugat yang terakhirnya UGM. Jadi Iya. gitu loh. Jadi kalau mau buktikan Oto kan dia bilang ada katanya. Iya, bawa dong. Silahkanlah bawa yang SD, SMP, SMA, universitas yang pada waktu di Solo nggak ada. Kalau dia bilang ada ternyata nggak ada, berarti keterangan palsu dong ya. 7 tahun dia. Keterangan palsu ya? Nah, dalam waktu dekat kita akan pertimbangkan bikin laporan tuh. Iya, keterangan palsu itu. Ini prinsipal mau laporin Oto nggak? Ini prinsipal. Nah, gimana nih Bang Hatta? Apa? Kapok nggak ngugat lagi nih? Nggak. Berarti ada mau ngugat lagi nggak, Bang Egy? Mau ya. Coba kita lihat momentum. Teman-teman. Pokoknya masih dalam range 6 bulan ini. 6 bulan ya, oke. Mudah-mudahan Ya. Allah. Tapi satu pesan moralnya, Yani, Ya. antum kan juga lawyer, gabunglah di sini. Antum justru jangan orang kok Egy lagi, suka nggak mau sebenarnya. Jeruk ini. Kan kalau gitu kan sudah memang makamnya Bang Egy di sana. Kita kasih Adi Dayani tampil, Ahmad Kausinuddin tampil semua lah. Iya. Supaya orang tahu. Nah, jadi edukasi buat rakyat tadi. Rakyat sekarang masih ada peluang hukum. Kalau sekarang ibarat posisi main bola masih 0-0. 0-0. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Masih saya punya hak untuk gugat lagi. Ya walaupun bagaimana masih punya hak, rakyat lain masih bisa punya. Yang lain juga boleh silakan. Boleh, iya. Tidak tergantung Egy Sujana. Tidak tergantung Bang Hatta. Tidak, siapa aja. Karena si ini Utoy juga boleh kalau mau. Jadi gini. Boleh. Sebentar Pak. Sebentar ini lagi. Sebentar. Jadi ini saudara-saudara, pemimpin itu boleh dia salah. Boleh dia mengambil langkah-langkah, tapi yang tidak boleh itu berbohong. Ya, Itu berdusta. Kan banyak sekali kalau kita mau Bahkan istilah Allah juga dusta. Nah, banyak sekali bahwa apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi 9 tahun ini ya toh, bahkan pernah yang menyatakan bahwa ini nanti waktu mobil SMK udah banyak yang pesan 6.000 ya kan? 6.000 mana ya sekarang itu 6.000 itu kan bohong ya luar dong. biasa, aduh. Iya, 6.000. Terus dia menyatakan ada uang di kantongnya 11.000 triliun. ya kan. Banyak sekali. Tapi utang jalan terus. Ya, tapi memang saya tahu memang dari sejak awal saya mengenal beliau ini banyak kata-kata yang tidak benar seperti itu. Saya diungkapkan. Tapi kan tidak elegannya dia presiden, Bos. Ya Mestinya itu presiden. makanya seperti itu. Kalau di luar negeri berbohong itu menjadi hal yang paling pantang. Dia boleh salah. Bill Clinton kan hampir di-impeach, bukan masalah oral sex-nya, tapi kebohongannya yang dipersoalkan seperti itu. Jadi pemimpin memang tidak boleh berbohong, pemimpin itu. Dia harus jujur, ya seperti itu untuk menyukakan agar rakyatnya juga berlaku menjadi jujur. Saya kira ada yang lagi Bang Egy mau disampaikan ini. Yang terakhir buat masyarakat, bergeraklah, mandirilah, sadarlah bahwa kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Dan itu nanti celakanya buat kita juga. Harga beras naik, BBM naik, utang ugal-ugalan naik Bang dan Egy, semuanya. bukan sudah naik semua. Ya, makanya itu kan saya bilang celakanya. Okay. Jadi kalau ini tambah lagi pemilu curang, hasilnya dikukuhkan bahkan memimpin, maka pasti celaka. Cuma kita